Maria Salomea Skłodowska-Curie adalah perintis dalam bidang radiologi dan pemenang hadiah Nobel 2 kali, yakni fisika pada 1903 dan kimia pada 1911. Ia mendirikan Curie Institute. Bersama dengan suaminya, Pierre Curie, ia menemukan unsur radium. Marie Curie dibesarkan di Polandia dalam keluarga guru. Karena krisis di Polandia, ia jatuh miskin dan harus hidup hemat. Yang lebih menyedihkan lagi, ia harus sembunyi-sembunyi untuk belajar ilmunya. Pada tahun 1891 Marie melanjutkan studinya tentang fisika dan matematika di Universitas Sorbonne. Baru setelah dia pergi ke Paris untuk sekolah di Universitas Sorbonne, maka dia bisa lebih leluasa untuk melakukan riset sampai akhirnya dari bekalnya itu dia mampu mengisolasi radium dari laboratorium tuanya yang sederhana. Dari sinilah awal kepopulerannya. Marie Curie lahir di Warsawa, Polandia pada 7 November 1867. Ayahnya Władysław adalah seorang instruktur matematika dan fisika. Ibunya, Bronisława, juga berprofesi sebagai guru. Meninggal karena tuberkulosis pada saat Curie berusia 10 tahun. Marie Curie adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Keempat saudaranya adalah Zosia, Joseph, Bronya, dan Hella. Semasa kecil, Marie Curie tumbuh menjadi anak yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan cemerlang di sekolah. Marie Curie tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Warsawa yang hanya menerima mahasiswa pria. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Terapung Warsawa yang merupakan kelas informal bawah tanah yang diadakan secara rahasia. 3. Marie Curie dan saudara perempuannya, Bronya, bermimpi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri untuk mendapatkan gelar secara resmi. Namun, karena kekurangan biaya, mereka memutuskan untuk menempuh pendidikan secara bergantian. Marie bekerja untuk mendukung saudarinya yang bersekolah, dan kemudian saudarinya nantinya mendukung Marie setelah ia lulus. Oleh karena itu, selama 5 tahun, Marie bekerja sebagai tutor dan mengajar anak-anak di rumah. Marie menggunakan waktu luang untuk belajar tentang fisika, kimia, dan matematika. Meski pernah mengalami waktu yang sulit ketika berada di Universitas Warsawa 1891, Marie sangat menyukai waktu ketika ia belajar. Belajar, dalam hal ini sains, telah menjadikan hidupnya sangat istimewa. Ia bahkan pernah memiliki periode yang keluarganya menyebut itu heroik. Ia sendiri pernah menyatakan, kehidupan ini menyakitkan dari sudut pandang tertentu. Memiliki untuk semua itu menjadi pesona yang nyata bagi saya. Itu memberi saya rasa kebebasan dan kemandirian yang sangat berharga. 4. Pada tahun 1891 Marie Curie akhirnya bisa melanjutkan pendidikan di Universitas Sorbonne, Paris. Selama di universitas, ia mulai belajar dengan antusias dan penuh semangat. Namun karena kekurangan biaya, sehari-hari ia hanya makan roti mentega dan teh yang kemudian menyebabkan kesehatannya kadang memburuk. Marie Curie meraih gelar master di bidang fisika pada tahun 1893 dan kemudian master di bidang matematika pada tahun berikutnya. Bersama suaminya dan Henry Becquerel, Marie Curie meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1903 untuk karya mereka tentang radioaktivitas. Mereka kemudian menggunakan uang hadiah untuk melanjutkan penelitian. Dengan kemenangan ini, Marie Curie kemudian juga mendapat reputasi internasional atas usahanya bidang ilmu pengetahuan. Curie menjadi orang pertama yang memenangkan atau berbagi 2 penghargaan Nobel. Ia bersama Linus Pauling menjadi orang yang meraih Nobel di 2 bidang masing-masing. Delegasi yang terdiri dari para sarjana Polandia yang terkenal, dipimpin oleh novelis Henryk Sienkiewicz, mendorong Curie untuk kembali ke Polandia dan melanjutkan penelitiannya di sana. Penghargaan Nobel kedua Curie memungkinkannya membujuk pemerintah Prancis untuk mendukung Institut Radium yang didirikan pada tahun 1914, sebuah tempat penelitian dilakukan dalam bidang kimia, fisika, dan kedokteran. Sebulan setelah menerima Nobel pada tahun 1911, Curie dirawat di rumah sakit karena depresi dan penyakit ginjal. Ia memilih menghindari kehidupan publik dan menghabiskan waktu di Inggris bersama teman dan sesama fisikawannya bernama Herta Ayrton. Ia kembali ke laboratoriumnya pada bulan Desember setelah istirahat sekitar 14 bulan. Marie mengunjungi Polandia untuk yang terakhir kalinya pada awal tahun 1934. Ia tak mengetahui bahaya zat radioaktif saat mencoba mengisolasinya,
sehingga terlalu sering melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur tersebut. Radiasi sinar radium yang berlebih memberi dampak negatif bagi tubuhnya. Ia mengidap anemia. 3 bulan kemudian pada tanggal 4 Juli 1934 di Haute Savoie, Curie mengembuskan napas terakhirnya. Dunia kehilangan seorang wanita tangguh yang berjasa pada pengembangan pengetahuan dan kemanusiaan.